nunggu Dokter Yasmin masuk dulu ya. Sebentar lagi nih kayaknya. Dokter Yasmin masuk dong. Jadi kan kalau kehamilan tuh ya, kalau ninggalin harta karun itu, nih dia udah kelihatan. Hai Dokter Yasmin. Ini udah. Kayaknya Dokter Yasmin itu, udah. iya. Hai. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma yang buat berdua aja yang narasumber, buat semua nih yang udah ngumpul di sini yang mau nanya sama yang barangkali ini nih voucher hunter katanya. Sekarang kan udah banyak yang namanya voucher hunter. Tapi bagus juga, kenapa enggak? Dapat ilmunya, dapat giveaway-nya juga, udah paling oke banget ya. Iya, cuan ya, cuan. Sebetulnya tuh pertanyaan tuh udah banyak banget loh berhubungan sama kehamilan yang kemudian timbulin stretch mark. Kayaknya kalau anaknya banyak nih dokter Hutia nih, kalau anaknya banyak, kayaknya jarang banget yang ngelihat yang mulus, cantik gitu ya. Untungnya sih yang ngelihat cuma suami sendiri ya. Tapi kan tetap kan, maksudnya aku sendiri nggak pernah ketemu teman-teman yang memang punya yang mulus banget. Ini di luar kehamilan aja, stretch mark itu juga jadi masalah waktu kita tiba-tiba masa pertumbuhan. Jadi dari udah habis menstruasi, terus tiba-tiba melejit ya, ada yang tinggi, ada yang membesar begitu. Nah itu aja tuh udah punya stretch mark tuh biasanya, ada yang di paha, ada yang di dada. Tuh, Dokter Yasmin udah banyak loh yang protes panjang lebar, nih gimana sih, nih gimana? Nah, waktu kita hamil, itu lebih juara lagi. Kalau kata teman saya gini nih, awalnya sih gue cuma punya di atas, terus gue cuma punya anak pertama, gue punya di bawah. Anak ketiga ya nyambung dari atas sampai bawah katanya. Aku bilang gini, masa sih sampai segitu-gitunya? Aku langsung lo berkaca, jangan-jangan punya gue juga nyambung dari atas sampai bawah nih, anaknya kan banyak. Dan aku tuh sempat punya anak kembar. Jadi kebayangkan perutnya segede apa. Kata teman-teman gini, perutnya tuh udah kayak VW. Jadi kalau misalkan kelihatan gitu maksudnya gini, terus gitu ya, terus kecil lagi. Sementara kalau udah ngomong gitu udah pasti repot lah banyak ya. Nanti kita mau cerita panjang lebar ya. Kayaknya kita ngomongnya sama Dokter Yasmin dulu boleh ya. Nanti baru ke Dokter Tia ya manggilnya ya, Dokter Tia ya. Iya aja panggilnya dok. Oh manggilnya Tia aja, jangan dong. Jangan, Dokter Tia aja. Oke, sebetulnya nih ke Dokter Yasmin, sebetulnya ya, kita tuh kalau awal udah tahu belum sih nih orang yang ini bakalan punya stretch mark gitu. Orang yang ini bakal nanti nih pas hamil pasti punya harta karun nih yang disisain gitu. Itu udah kelihatan nggak sih sebetulnya? Udah ketahuan nggak? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya, seseorang tuh akan stretch mark atau enggak gitu. Kita udah bisa tahu sih dari awal ya, selain satu yang paling berperan itu adalah satu faktor genetik. Jadi ada predisposisi genetik orang ini akan mengalami stretch mark atau tidak. Genetik ini akan menentukan apakah si kulit orang ini itu kandungan kolagen dan elastinnya itu cukup baik, adekuat atau tidak untuk peregangan kulitnya nanti. Kalau misalnya elastin dan kolagennya itu agak rendah, dan itu biasanya diturunkan ya, biasanya dia muncul stretch mark gitu. More likely untuk muncul stretch mark dibandingkan orang yang tidak ada predisposisi genetik. Satu. Terus yang kedua yaitu saat ini pada kehamilan ya, saat hamil usia ibu juga dikatakan menjadi faktor risiko. Jadi semakin muda usia ibu saat hamil, ternyata stretch mark-nya itu more likely atau kecenderungannya lebih muncul dibandingkan pada ibu yang usia pada saat hamilnya itu lebih tua, older gitu. Yang ketiga tentunya ya yang juga berperan adalah mengembangnya si kulit, kenaikan berat badannya dia. Berapa besar gitu. Makin besar ya semakin banyak penambahan berat badannya, dan semakin besar juga janinnya, maka akan lebih stretch kan kulitnya dan semakin muncul stretch mark gitu. Kalau pada yang non hamil sih faktornya banyak ya sebenarnya, kayak kadar vitamin C darahnya dia, kemudian kadar intinya sih gini. Stretch mark ini muncul karena adanya peregangan kulit dan pecahnya si jaringan ikat. Jadi itu faktor-faktor tadi yang bisa memperberat ibu untuk muncul stretch mark gitu.
Oke. Ini kita baru mulai aja nih. Pertanyaan pertama tuh dari Mbak Putri langsung gini. Dok izin nanya, gimana ngilanginnya? Ntar dulu ya, dan ngilanginnya dulu. Kita barangkali mikirnya gini, kalau memang yang belum punya banyak-banyak amat, dan mama-mama muda, maksudnya gini, anaknya baru satu, anak kedua, anak ketiga, jangan nambahin banyak-banyak gitu loh. Gimana sih, bisa mencegah dulu nggak sih gitu sebetulnya? Kalau yang udah kayak saya sih, tutupin aja deh, gimana? Coba gitu ya. Coba. Nanti pasti ada ceritanya gimana kemudian kita bisa menghilangkan gitu kan jejaknya ini. Maksudnya hamil tuh mesti membahagiakan. Jangan kemudian setelah hamil kok berantakan banget kayaknya badan kita ya. Oke, karena tadi kan Dokter Yasmin bilang genetik gitu ya. Aku lagi dulu sekarang kalau itu ke Dokter Tia. Dokter Tia sebetulnya dari sekian banyak orang yang dipegang sama Dokter Tia, semuanya perempuan dong karena hamil kan ya nggak sih ya? Berapa banyak sih yang nggak punya stretch mark? Pengen tahu aja berapa banyak yang memang genetiknya cakep sampai nggak punya stretch mark? Jangan-jangan nggak Kalau ada. dari pengalaman, kalau dari pengalaman pribadi sih yang nggak punya stretch mark itu nggak banyak ya. Mungkin sekitar Yeay, temennya banyak. 10% gitu. Jadi memang kebanyakan adalah pasien-pasien hamil tuh mengalami stretch mark gitu. Nah, biasanya yang mengalami stretch mark itu yang peningkatan berat badannya itu drastis banget. Jadi dari dia waktu gadis, dari sebelum nikah mungkin, kemudian setelah nikah, terus waktu hamil itu naiknya cepat banget. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu pasti biasanya ada stretch mark-nya, kayak gitu. Ya, berarti nanti pertanyaannya jadi gini kan, kalau gitu bisa dicegah nggak sih gitu kan ya? Tadi kan Dokter Yasmin cerita panjang tuh ya Dokter Yasmin ya, bahwa ada genetik, ada macam-macam. Kalau misalkan gini, ini belum hamil aja, dia punya stretch mark loh, stretch mark bawaan karena bukan hamil. Berarti kalau dia hamil, apa mesti dijaga jangan sampai berat badannya tinggi-tinggi, banyak banget itu naiknya atau gimana? Nah, sebenarnya untuk kenaikan berat badan idealnya mungkin nanti dokter Tia akan menjelaskan Seperti ya. yang Berat ya. badan dari awal dia hamil idealnya berapa gitu ya, tergantung masing-masing ibunya. Nah, cuman untuk pencegahan kita udah tahu nih memang kan stretch mark ini paling sering muncul saat pubertas sama saat kehamilan ya. Dia saat Dia udah pubertas punya biasanya nih ya. nah dia udah punya, berarti dia more likely ya kecenderungannya akan muncul stretch mark tuh saat hamil gitu. Nah, tentunya perlu ada upaya pencegahan. Kalau pencegahannya selain dari tadi berat badan yang mungkin akan dia jelaskan ya, yang kedua adalah kita berikan terapi pencegahan dari awal dengan menggunakan terapi topikal. Nah, perlu diingat nih, terapi topikal juga ada yang aman, ada yang tidak nih pada kehamilan. Diulang. Terapi topikal itu maksudnya aja kan maksudnya ya. Ini langsung nih bahasanya langsung topikal yang dengerin apa tuh ya. Pokoknya topikal tuh yang dioles aja dari minum gitu loh obatnya ya gitu. Oke. Obat oles ini ada macam-macam nih, ada yang aman, ada yang enggak. Yang sebenarnya ya, yang dari penelitiannya itu efikasinya bagus, itu adalah retinoid, golongan retinoin misalnya. Tapi retinoin oles pada ibu hamil kan kategorinya masih C. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kategori C itu artinya dalam penelitiannya dia membuktikan adanya defek janin di penelitian hewan. Jadi pada penelitian di hewan itu terbukti adanya defek janin, sehingga kalau nggak perlu amat, kategori C ini obat-obatan ini nggak perlu digunakan, apalagi untuk estetik ya. Sehingga yang disarankan adalah obat oles lain yang memiliki mekanisme yang mirip dengan retinoid ini, yaitu dia mencetuskan fibroblast untuk bisa mengindus si kolagen ini lebih banyak di kulitnya, jadi nggak gampang pecah itu jaringan ikat. Contohnya, misalnya pakai Centella asiatica. Nah, itu salah satunya yang bisa digunakan pada kehamilan. Kemudian ada lagi obat-obat oles lain yang bisa menghidrasi kulit nih. Kenapa sih perlu menghidrasi kulit? Soalnya dia, jadi stretch mark itu kan karena regangan jaringan kulitnya ya. Hidrasi ini dikatakan bisa mengurangi tarikan dari kiri kanannya, sehingga dia akan tidak rentan stretch mark lagi. Contohnya misalnya pemberian silikon gel, kemudian pemberian asam hyaluronat, atau oil yang kita tahu misalnya kayak bio oil, cocoa butter yang sering dipakai. Ini tadi tuh udah Oke. Ini termasuk nih ya beberapa yang nanya tadi nih yang pakai almond oil lah, zaitun lah, semua itu. Tapi itu tuh termasuk yang itu termasuk aman. Oke, amannya sih aman. Ngaruh nggak gitu kan pertanyaannya?
Jadi efektivitas dari obat oles ini sebenarnya memang masih banyak harus diteliti ya, karena ternyata baik. memang predisposisi genetik ini yang paling menentukan di awal. Kayak gitu. Cuma nice to try lah kalau untuk pencegahannya. Karena Nah, penelitiannya boleh juga banyak aja yang sih bagus. kalau punya kaleng gitu barangkali satu ember gitu ya, punya minyak zaitun, mandi aja boleh pakai minyak zaitun, tapi efektif apa nggak tahu juga sebetulnya. Berarti kita kembali ke dokter Tia berarti nih kalau misalkan saya nih, kita ngomongin saya aja deh biar gampang, jadi nggak ini contohnya gampang ya. Saya udah tahu nih, waktu pas saya berangkat dewasa aja, saya udah punya nih di daerah paha gitu, biasanya yang paling sering gitu ya, daerah paha, kemudian di perut sih nggak, pasti nggak deh, daerah dada tuh sering juga, ada yang di tangan juga ya biasanya kadang-kadang. Berarti kan saya udah tahu nih, saya nih pas berangkat dewasa aja udah punya stretch mark, waktu saya hamil, berarti kan besar kemungkinan saya punya juga dong gitu ya. Nah itu saya udah mesti hitung-hitungan berat badan saya nggak pas naiknya itu? Iya, pasti. Jadi peningkatan berat badan yang drastis itu kan bisa memicu terjadinya stretch mark. Nah, kita harus tahu nih, penambahan berat badan yang ideal untuk ibu hamil itu berapa? Nah, penambahan berat badan yang ideal untuk ibu hamil itu tergantung berat badan awalnya sebelum dia hamil. Ya, jadi kita hitungnya berdasarkan indeks massa tubuh atau body mass index. Jadi caranya hitung indeks massa tubuh itu pembagian antara berat badan kita dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Itu nanti akan ketahuan BMI atau indeks massa tubuh kita berapa. Iya. Nah, normalnya BMI itu sekitar 18 sampai 24,9 atau di bawah 25 itu BMI yang normal. Nah, kalau seorang perempuan itu mengalami underweight atau BMI-nya di bawah 18, penambahan berat badan yang ideal itu kurang lebih sekitar 13 sampai 18 kilo, mulai dari dia awal hamil sampai 9 bulan. Gitu. Itu untuk pasien-pasien yang mengalami underweight atau kurus kita bilang. Kemudian kalau untuk pasien yang BMI-nya normal kurang lebih sekitar 18 sampai 24,9, penambahan berat badan yang ideal itu sekitar 11 sampai 16 kilo mulai dari awal kehamilan sampai 9 bulan. Nah, untuk pasien-pasien yang overweight, BMI-nya sekitar 25 sampai 29,9, penambahan berat badannya harus lebih sedikit, sekitar 7 sampai 11 kilo aja. Gitu. Apalagi untuk pasien-pasien yang obesitas, dari sebelum hamil aja udah obesitas, BMI-nya di atas 30. Penambahan berat badan selama kehamilan sebaiknya 5 sampai 9 kg aja. Gitu. Jadi mungkin hamil yang nggak taunya karena mungkin menganggap ya kalau udah hamil itu kan berdua nih, ada ibu ada bayi, makannya 2 porsi. Nah itu yang salah besar ya. Jadi sebenarnya kalori untuk ibu hamil sama ibu yang tidak hamil itu cuma selisihnya 300 kalori doang loh, Dokter Lula. Aduh, untung saya udah gak mau hamil lagi, stres banget loh. Pembenaran ya. 300 kalori itu setara dengan 2 gelas susu atau 1 kue bolu gitu. Jadi kalau misalnya BMI-nya kita masih normal, penambahan badannya agak banyak sekitar 16 kilo gitu masih nggak apa-apa. Tapi untuk ibu hamil yang berat awalnya itu sudah berlebih, nah ini harus hati-hati sekali untuk menjaga pola makannya. Karena kebanyakan nih pasien-pasien saya yang saya temui di lapangan kadang ada yang naiknya sampai 20 kilo, ada yang naiknya sampai 30 kilo selama kehamilan. Nah itu pasti timbul stretch mark-nya di mana-mana. Seperti itu. Baiklah kalau begitu ya. Saya tuh kalau selalu mikirnya gini nih, kalau saya hamil itu adalah waktu di mana saya gendut tapi ya pokoknya boleh gendut itu pas hamil doang kan, gendut tapi halal gitu loh maksudnya. Iya nggak sih? Kan kayaknya orang tanya gini, kamu gendut ya? Hamil gitu kan jawabnya ya. Ternyata ya, aduh langsung stres, untung aja udah nggak mau hamil lagi. Memang jadi PR ya, begitu kemudian ngelihat kulit kita berantakan, kemudian nanti nuruninnya juga kan setengah mati, karena kan pas dihitung-hitung ya anaknya berapa kilo sih,
nambahnya berapa kilo nanti nempel semua dong di badan kita dengan sendirinya ya. Jadi kita ngerti sebetulnya dari awal kita udah tahu nih stretch mark itu ada loh ceritanya, kita bisa juga kok mencegahnya nih dengan beberapa macam cara. Nanti kita cerita juga sama yang sudah kejadian stretch mark-nya, bisa nggak sih dibenerin gitu. Ada yang udah nanyanya gini loh, Dokter Yasmin, bisa diamplas nggak sih? Itu kan katanya kulitnya itu ya, kan kulitnya kayaknya gini nih, sini tebel, sini tipis gitu kan ya. Kan kalau kita ngeliat kayu, ini kayaknya kalau diamplas bisa nggak sih dibikin sama tipisnya gitu, misalkan rata. Mungkin nggak sih itu Dokter Yasmin ini belum apa-apa aja udah aneh-aneh nih pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya itu salah satu terapi ya. Itu salah satu terapi amplas ya bahasa ininya ya. Sebenarnya ada terapi yang semacam amplas itu ya di kulit itu namanya mikrodermabrasi. Nah, sebenarnya tindakan-tindakannya bukan hanya mikrodermabrasi, banyak sih sebenarnya pilihannya ya. Contohnya laser, baik ablatif. Ablatif itu maksudnya menghilangkan jaringan misalnya sampai yang tidak menghilangkan jaringan. Kemudian, jadi gini, sebelumnya gini, target terapi dari stretch mark itu ya perlu diketahui bahwa bukan menghilangkan stretch mark karena hampir tidak mungkin kecuali dilakukan ganti kulit, ya maksudnya diangkat gitu kulitnya atau diganti dengan kulit lain. Jadi target terapi stretch mark itu ada dua ya. Yang pertama yaitu mencegah untuk timbulnya stretch mark yang baru. Kemudian yang kedua adalah memperingan derajat stretch mark yang udah ada. Misalnya tadinya dia dalam sekali, dekloknya ini dibikin agak lebih rata. Atau tadinya merah, tadinya coklat, dibikin agak lebih samar sama warnanya dengan sekitarannya daerah yang normal gitu. Jadi targetnya dua tadi. Kalau menghilangkan, kadang gitu. Jadi pasien tuh harus tahu dulu nih harapannya apa gitu. Kalau misalnya harapannya benar-benar hilang, tentunya dengan terapi-terapi yang tanpa ada pengangkatan kulit, ya agak sulit gitu. Takutnya gitu, irasional jadi dia mengharap yang irasional gitu. Gitu. Sebetulnya sih kalau hilang seperti dulu lagi mungkin nggak bisa ya. Tapi kan kita kalau udah nggak kelihatan aja udah oke dong sebetulnya. Kita bisa Samarkan. gaya banget. Emang mau bugil di mana sih sebetulnya? Bisa aja kan. Kali mau pakai swimsuit gitu kan. Maksudnya gini, kalau kita udah orang tuh kalau nggak melototin nggak tahu itu aja udah oke dong. Karena kalau sekarang ini kalau ngeliatin stretch mark yang apalagi yang oke banget tuh yang udah nyambung dari atas sampai bawah tuh betul-betul kelihatan. Maksudnya kelihatan ada stretch mark di sana gitu ya. Nggak bisa jadi itu kali ya. Apa namanya kemarin ada Miss Grand Indonesia, Grand Unif itu loh Miss Indonesia nggak bisa deh ikutan udah pasti dong dengan sendirinya ya. Tapi apapun ceritanya berarti kalau sudah kejadian kita cuman bisa meminimalisir gitu ceritanya. Tapi kalau ngilangin gitu banget enggak. Tapi kan kalau udah nggak kelihatan oke lah sebetulnya. Satu. Tapi kita bisa mencegah. Dari awal kita bisa mencegah ya. Berarti gini, kalau saya kalau ibu-ibu lagi hamil sekarang nih, datangnya tuh kemana Cak? Udah yang kayak gini. Sebetulnya kita kalau lagi bermasalah sama stretch mark itu waktu lagi hamil, kita datangnya ke dokter kulit apa ke dokter kandungan? Oke deh. Kalau saya sih ke dokter Tia sama dokter Yasmin aja kita kumpulin ya, udah oke pasti ya. Sebetulnya kita kemana dulu sih, ke dokter Tia apa ke dokter Yasmin? Itu boleh juga sih pertanyaannya, emang agak bingung sih sebetulnya ya. Biasanya kan kalau kulit ke dokter Yasmin, apa gimana? Sebenarnya kalau menurut saya sih, ini dari saya ya, saya opininya. Sebenarnya kalau dari pencegahan awal, sebenarnya tidak ada terapi atau tindakan yang bisa kita banyak lakukan ya pada kehamilan. Sehingga sebenarnya kalau dari dokter obstetrik bisa memberikan saran aja gitu untuk pencegahan, misalnya untuk sehari-harinya gitu bagaimana. Tapi kalau nanti setelah lahir ternyata ingin disamarkan, nah perlulah tindakan-tindakan invasif misalnya atau terapi yang lebih dalam. Nah itu boleh masuk ke kulit. Gimana Bu Tia? Itu udah pasti bagiannya dokter Yasmin. Kalau kita udah ngomongin pengobatan ke dokter Yasmin. Waktu awal-awal nih saya lagi hamil nih. Anggap deh saya datang hamil gitu. Dokter Tia, saya nih hamil lagi nih ternyata nih anak ke-10 gitu ya. Ini udah banyak banget stretch marknya nih gimana. Ini saya apain ya gitu. Itu tuh ke dokter Tia dikasih apa nggak gitu? Atau ada obatnya kah? Barangkali nggak ada kan? Atau gimana? Untuk obat khususnya sih nggak ada ya. Paling kita hanya menyarankan penambahan berat badannya jangan terlalu drastis. Kemudian pemberian mungkin krim-krim atau moisturizer tertentu yang bisa bikin kulit terhidrasi. Intinya seperti itu sih. Intinya menghidrasi kulit. Karena kalau kulitnya itu kering, pasti pada saat kulit itu meregang, dia akan retak semua. Seperti itu. Udah retak, gatel lagi ya dok ya, udah pasti tuh ya dengan sendirinya ya. Itu Nah, gejalanya.
Dok, ini ada yang titipan ke dokter Tia. Ini titipan dari teman saya. Dok, pernah dengar nggak sih katanya akupuntur yang bisa kemudian katanya membuat yang gemuk itu bayinya, janinnya, bukan ibunya. Sekarang katanya ini karena berhubung mama-mama muda nggak ada yang mau gemuk dan nggak ada yang mau stretch mark, nggak ada yang mau masalah. Kan tadi dibilangin berat badan nggak boleh tinggi-tinggi amat. Terus dia bilang nggak apa-apa, naiknya tinggi nggak masalah, tapi nggak gemuk ke ibunya, tapi gemuk ke anaknya dengan pakai akupuntur. Saya cuma bilang gini, jarumnya pinter amat bisa nyari gitu ya. Saya cuma bilang gitu. Nah saya tanya ini sama dokter Tia, pernah dengar nggak dokter Tia yang kayak gitu? Nggak pernah ada kan ya mesti? Nggak bisa. Nah, Nggak tuh hoax bisa. lagi tuh ya. Semua Nih model makanan hoax ini nih. semua makanan yang kita makan itu kan masuknya ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu nanti akan mengalirkan ke nutrisi ke bayi secukupnya. Kecuali kalau misalnya nih kita ada masalah seperti hipertensi atau masalah lain yang mengganggu suplai nutrisi sehingga bayinya kecil, itu beda lagi masalahnya ya. Tapi kalau misalnya semuanya aman-aman saja, kalau nutrisi janinnya sudah terpenuhi, otomatis kelebihan kalori yang dimakan oleh ibu hamil itu akan tersimpan di dalam tubuh jadi lemak. Nempel dia Begitu, ceritanya di iya. situ ya. Nggak mungkin kemudian bisa dikasih ke anaknya aja yang gendut, ibunya nggak gendut gitu, mana bisa, mana ceritanya. Tapi ini jadi hati-hati ya nih mama-mama muda, hati-hati. Udah akupunturnya mahal-mahal, secara logika sebetulnya juga emang nggak bisa loh ya gitu ya. Jadi udah yang nanya dijawab langsung nih sama dokter Tia, nggak ada cerita tuh gitu ya, cerita yang seperti itu. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Untuk pemulihan stretch mark tadi sebutin nih sama dokter Yasmin macam-macam, dari mikrodermabrasi, yang laser, yang ablasi, macam-macam gitu ya. Itu sebetulnya tuh berapa lama gitu kan? Terusnya kemudian kan dikatakan oke, kita nggak bisa hilang semua deh, kan itu namanya ganti kulit kayak ular, nggak mungkin gitu ya. Tapi sampai kita nggak bisa lihat terlalu jelas itu tuh butuh waktu berapa lama gitu ya. Dan setiap orang beda-beda nggak sih mesti yang mana gitu? Sebenarnya memang kasus per kasus ya, cuman memang stretch mark itu akan lebih bagus hasilnya saat di terapi saat dia masih merah. Namanya stria rubra kalau di kita ya, stria rubra. Nah, stria rubra itu adalah bentuk awal dari stretch mark yang mana itu warnanya masih merah, jadi guratannya itu guratan merah-merah ya. Lama-lama dia akan menjadi putih atau menjadi coklat. Nah, biasanya terapi akan lebih tingkat kesuksesannya lebih tinggi saat dia masih merah itu. Itu tergantung satu. Kemudian terapinya sendiri sebenarnya nggak bisa satu kali office visit gitu ya, kemudian langsung bagus, langsung samar gitu, sangat tidak mungkin. Jadi perlu pengulangan. Intinya kan gini, kita kan menginduksi si kolagen ini dihasilkan ya, sedangkan kolagen aja dihasilkan dari terapi-terapi apapun gitu ya, itu bisa memakan waktu sekitar 4-6 minggu. Sehingga disarankan memang ada pengulangan terapi. Katakanlah kita pakai terapi laser gitu ya, laser sebagus-bagusnya laser fractional misalnya. Nah, itu dilakukan harus ada pengulangan di 4-6 minggu sekali sampai memang samar. Biasanya lebih dari 3 kali dibutuhkan. Tapi kasus per kasus lagi, tiap orang berbeda-beda. Gitu. Jadi nih sekalian jawabin yang lain ya sebetulnya ya. Ini ada yang nanya juga kalau dari Sapudi, kalau saat hamil di perut itu tipenya stretch marknya warnanya merah karena memang baru aja gitu ya. Kalau dibiarin nanti akan berubah nih si warnanya. Tapi yang paling bagus tuh yang merah kalau mau diterapi sebetulnya hasilnya begitu. Jadi salah tuh yang dapat anggapan barangkali nungguin kurus dulu baru kemudian nanti diobati atau diterapi. Udah kelamaan berarti ya. Kecuali kurusnya cepat, dokter Yasmin. Kayaknya ada. Ini dari Putri lagi katanya dia dari 35 sampai beratnya ke 70. Oke, berarti itu udah pasti salah dan pasti ada stretch marknya dong. Dengan sendirinya ya. Oke, ada nggak sih makanan tertentu yang kemudian kita bisa makan terus stretch marknya jadi berkurang atau mencegah stretch mark itu? Ada nggak tuh dokter Yasmin? Sebenarnya kalau saya baca sih gini, stretch mark ini kan intinya kan keseimbangan si jaringan ikat kolagen dan elastin ya, sehingga sebenarnya makanan yang disarankan ya kaya akan kolagen elastin yang seimbang, artinya tidak kurang gitu ya untuk pengonsumsian segala kolagen elastin. Contohnya misalnya kaldu daging, kaldu ayam, ikan-ikanan, telur gitu ya, buncis. Bukan berarti setiap hari makan itu, tapi yang jelas harus seimbang ya dalam hari-hari ada gitu variasi makanan yang mengandung kolagen dan elastin untuk mensupport. Jadi bahan bakunya ada gitu untuk membuat kulit ini jadi lebih elastis dan lebih kenyal. Nah, tambah ini ke dokter Tia nih pertanyaannya dari Syifa Bilbina. Tadi kan dokter sempat ngomongin tuh mengenai yang kalau kering nanti dia juga jadi gatel, jadi kemudian juga meregang. Sebetulnya tuh katanya
yang menyebabkan permasalahan itu karena kita garuknya bukan. Kita ulang ya. Jadi sebetulnya yang bikin permasalahan karena digaruk waktu gatal itu sebaiknya jangan digaruk supaya nggak stretch mark atau gimana dok sebetulnya? Diulang lagi deh dok kayaknya ini masih nggak pas. Jadi sebenarnya garukan itu tuh bukan menginisiasi terjadinya stretch mark ya, bukan karena terus ini gatel terus digaruk gara-gara digaruk jadi timbul stretch mark, itu enggak, itu salah besar, itu mitos, hoax. Jadi karena mungkin penambahan berat badan, perutnya membesar, melar gitu, kemudian timbul stretch mark. Nah, salah satu gejala dari stretch mark adalah gatel. Jadi wajar aja kalau gatel kita garuk. Gitu. Jadi intinya kalau garuknya sih nggak apa-apa. Nggak bikin stretch mark. Yang bikin stretch mark penambahan berat badan, kemudian genetik, gitu. Masalahnya tuh kita dari zaman dulu tuh kalau ibu-ibu kita zaman dulu ngomongnya kan gitu, jangan digaruk katanya. Nanti pecah loh kulitnya gitu. Padahal mah ya memang udah mau pecah itu makanya dia gatal juga bukan gitu. Dokter Yasmin ada yang tanya pakai lemon bisa nggak? Terus kalau pakai krim stretch mark itu kan ada tuh ya waktu dalam kehamilan itu ya, walaupun kita ambil yang udah aman pun, kita ngasihnya dari usia kandungan berapa? Kan yang sebulan 2 bulan belum ada pembesaran, belum kelihatan lah gitu perutnya sebetulnya. Atau dari awal memang? Oke, untuk lemon sebenarnya nggak disebutkan ya jadi terapi pilihan ya buat topikalnya ya. Cuman kadar vitamin C ini lemon lebih baik dimakan aja deh karena gini kadar vitamin C darah ternyata mempengaruhi faktor risiko ya, itu salah satu faktor risiko timbulnya stretch mark. Jadi saat orang itu kadar vitamin C darahnya rendah, dia akan lebih tinggi risiko stretch mark. Jadi lebih baik dimakan daripada dioles. Terus untuk yang satu lagi tadi apa dok? Itu ya. Oh sejak kapan? Sejak stretch marknya dikasihnya kapan? Iya, yang anti stretch marknya ya. Sebaiknya sih karena kita menghidrasi kulit dan mengindus kolagen, sebaiknya dari awal kehamilan harus sudah rajin karena kolagen itu yang tadi saya bilang ya, dia tidak instantly akan muncul. Kalaupun kita sudah terapi, kolagen itu butuh waktu untuk dihasilkan di kulit sehingga jangan pas misalnya sudah gemuk-gemuknya ya, biasanya umur 6 bulan ya dok ya, dokter Tia ya, 6 bulan, 7 bulan pas sudah mulai kelihatan gitu ya, baru muncul stretch marknya, baru mulai rajin banjirin oil gitu. Baiknya sih dari awal ya, jadi menghidrasi kulit dari awal, kondisikan kulitnya. Tapi kalau telat, nanti jadi pasien dokter Yasmin ya, mendingan jangan telat makanya. Jangan telat. Jadi dari Iya, dari 3 bulan. Dari awal aja deh gitu ya rajin. Malah ada yang kalau yang mau rajin banget malah baru promil. Belum hamil padahal udah niat banget dia ya. Perutnya dikasih terus macem-macem katanya. Ini dari CLV. Dok saya mau tanya. Saya hamil trimester kedua. Oh pas banget nih lagi asik-asiknya nih ya sebetulnya ya. Lagi membesar. Terus di dada sama leher gatel banget. Kering aja dok, apa itu udah, kalau ke leher saya nggak tahu sih stretch marknya, saya nggak tahu nih dokter Yasmin pernah lihat yang stretch mark di leher? Bukan predileksi sih sebenarnya leher ya, jarang. Ya, bukan tempatnya ya sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan gatal yang seperti ini apa? Kita kasih lagi tadi ya, hidrasi lagi seperti biasa atau bagaimana? Mesti dilihat ya kayaknya ya, kalau di leher nih gatalnya semacam apa gitu. Apakah kalau stretch mark jujur memang untuk predileksinya jarang ya gitu ya. Kalau payudara masih mungkin tuh stretch mark. Jadi awal-awal stretch mark di payudara gitu. Tapi kalau yang leher kita mesti diagnosis lagi nih. Kira-kira eksplorasi lagi. Kira-kira apa nih penyebab gatalnya? Apa memang ada katakan seborrheic kah pasiennya gitu? Apa ada iritasi terhadap sesuatu atau alergi terhadap sesuatu? Kita harus dicek. Gitu. Harus dilihat lagi. Dilihat lagi ya. Dokter Yasmin kita pindah ya ke keloid ya. Stretch mark udah ngerti bahwa kalau udah kejadian berarti oke lah kita masih bisa berbuat sesuatu gitu ya. Masih ada pilihannya tapi paling bagus sih mencegah gitu ya. Tapi dan tambahan lebih jauh adalah yang paling bagus waktu masih merah-merah nih udah belum kelamaan. Kalau yang udah nyambung dari atas sampai bawah ya harapannya jangan hilang, jangan nggak kelihatan kali ya. Harapannya dengan sendirinya nggak terlalu bisa banyak-banyak gitu. Oke, kita ngomongin keloid yuk. Ini juga banyak loh ternyata yang bermasalah sama keloid. Ke dokter Tia kan sering tuh ya dokter Tia ya kita kepengennya sesar. Apalagi kalau udah yang
pakai apa namanya minta tanggal cantik. Apa yang tahu kan pasti dokternya udah biasa tuh kan di calling yang tanggal cantik lah pokoknya ya. Dengan sendirinya kita pakai sesar. Nah kalau udah sesar itu kan begitu ada keloidnya itu gimana? Pengen tahu deh sebetulnya. Dari awal kita mau operasi ketahuan nggak sih orang ini bakal keloid? Kan kadang-kadang orang nggak pernah ada yang luka besar-besar amat gitu. Jadi keloid itu ada bakat genetik juga ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu pernah jatuh atau pernah kegores pisau atau apa, kemudian luka benturan, luka sayatan, kemudian ada keloidnya. Nah dia udah bakat keloid tuh, kita udah bisa lihat dari awal, kita udah bisa prediksikan bahwa nanti kalau kita operasi pasti kulitnya akan keloid. Tapi ada juga orang yang nggak pernah luka sama sekali, kulitnya mulus begitu dioperasi, kemudian kita pakai benang jahit yang biasa, yang standar. Nah itu muncul keloid. Nah kayak gitu nggak bisa diprediksi sebenarnya, Dokter Lula. Oh, Yang jadi bisa sebetulnya kalau belum pernah ada keloid sama sekali nih, waktu kita ngerjain waktu dijahit tuh nggak tahu juga bakal jadi keloid. Kita ketahuan berarti setelah jadi berarti kan? setelah jadi, atau misalnya dia ada riwayat keluarga, misalnya keluarga dekatnya, adiknya atau ibunya itu riwayat keloid. Nah kita juga perlu hati-hati untuk pemilihan benangnya supaya tidak menginjus terjadinya keloid pada saat penutup luka operasinya. Gitu. Berarti kita yang mau operasi ini pun mesti bilang dulu barangkali ya sama dokternya, dok nih saya kebetulan keluarga saya banyak loh yang keloid gitu ya. Mesti ngomong tuh supaya dokternya juga nanti bisa cari apa ya cara yang paling meminimalisir lagi nih terjadi keloid. Saya pindah ke dokter Yasmin. Dokter Yasmin, keloid itu bisa diselesaikan dengan jantan nggak sih sebetulnya? Bisa dicakepin nggak sih? Tadi kan stretch mark kayaknya ya oke harapan gelas segitu deh gitu. Kalau yang namanya keloid bisa cakep nggak sih? Oke, jadi sebenarnya ada dua jenis kayak yang lebih populer sebenarnya keloid ya. Sebenarnya belum tentu itu keloid ya. Kalau yang bekas sesar itu ada makhluk lain nih namanya hypertrophic scar. Jadi scar hipertrofik di mana terjadi bekas menimbul ya di atas permukaan kulit, tapi dia bukan keloid. Jadi cuman menimbul aja gitu. Nah, bedanya. Oh, tapi nggak kemana-mana, cuma di situ aja ngegaris gitu ya. Oke. Betul. Nah, bedanya ya tadi itu, kalau hypertrophic scar dia akan seukuran dengan lukanya. Jadi sayatannya segitu ya udah scarnya segitu gitu. Tapi kalau keloid itu beda. Dia saat sayatannya segitu katakan ya sayatan 10 cm, keloidnya ini yang lebarnya jadi 3 cm gitu, panjangnya jadi 12 cm gitu. Jadi lebih-lebih dari luka yang awal. Satu, yang kedua si hypertrophic scar ini biasanya dengan biasanya first line-nya ya baik keloid maupun hypertrophic scar ini terapi lini pertamanya itu adalah injeksi steroid. Nah, injeksi steroid pada hypertrophic scar itu memberikan hasil yang biasanya bagus. Jadi sekali injeksi biasanya udah oke, atau beberapa kali injeksi yang memberikan efek yang memuaskan gitu. Tapi kalau yang keloid bahkan kita sudah injeksi rutin, kadang dia masih terus berkembang dan masih terus gatal, masih memberikan gejala-gejala seperti akan berkembang lagi. Gitu. Jadi ada beberapa ada perbedaan antara dua itu. Nah, itu yang lebih troublesome memang yang keloid. Sehingga pasien biasanya kontrol rutin ya, mau setahun sekali, 6 bulan sekali, itu tetap harus injeksi lagi karena dia bisa berkembang terus. Gitu. Oh, baik. Jadi kalau yang keloid benar-benar keloid ini udah bakal mesra aja sama dokter Yasmin ya. Pokoknya maksudnya dia udah terus aja deh gitu kan, gitu mau tidak mau. Nah, bolak-balik terus tuh karena dia bisa berkembangnya betul-betul berkembang. Kalau yang itu kan ya sesuai sama garisnya aja. Tapi pada dasarnya gini, pengen tahu nih dok ya. Kan ini udah keloid nih misalkan di hamil yang pertama. Kemudian kalau di hamil kedua dia mesti kemudian sesar lagi gitu misalkan gitu ya. Apakah jadi lebih banyak lagi berkembangnya atau gimana? Jadi nanti kalau untuk operasi sesar yang kedua, biasanya kita ambil luka sayatannya di luka yang lama. Jadi misalnya luka keloidnya itu panjang, gede. Jadi istilahnya kayak ulet dulu gitu ya, kayak ulet, jadi gede banget gitu. Kita ambil itu luka keloidnya. Kemudian kita rapiin lagi jaringan-jaringan sekitarnya. Jadi hampir sama seperti luka yang baru lagi gitu. Jadi yang jaringan yang tebel itu diambil. Keloid yang ada bisa diangkat sekalian gitu misalkan. Iya, diangkat semuanya jaringan keloidnya. Jaringan keloidnya sekalian diangkat waktu di sesar yang kedua. Tapi setelah sesar yang kedua bisa kejadian keloid lagi nggak? Bisa kejadian keloid lagi. Biasanya gini, kalau misalnya
pasien itu ada luka keloidnya yang tebal, kita untuk operasi sesar yang kedua kita pilih benangnya untuk nutup kulit. udah hati-hati. Gitu. Ya, biasanya kalau untuk sesar yang pertama pasien nggak ada risiko untuk keloid, kita pakai benang yang jadi daging. Jadi istilahnya kayak dilem. Orang-orang awam biasanya kalau lukanya nih nggak ada jahitan yang harus diangkat, jadi kayak dilem gitu. Nah itu kenapa? Karena kita pakai benang yang dijahitkan di dalam lapisan subkutis atau lapisan di bawah kulit, itu benangnya itu nempel langsung jadi daging gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah operasi, yang pertama ada keloid, kemudian operasi kedua, untuk operasi kedua benang yang dipakai itu benangnya yang bisa diangkat gitu. Jadi pada saat 1 minggu kemudian kan biasanya kontrol ke poliklinik dokter untuk lepas perbannya. Nah, setelah pada saat lepas perban itu diambillah benang jahitannya, karena dengan benang yang bisa diambil itu bisa meminimalisir terjadinya keloid. Seperti itu, dokter. Ya, jadi sebetulnya nih kita nih kalau udah punya bakat keloid itu mesti ngobrol nih sama dokternya, apalagi kalau memang udah rencana mau sesar gitu kan ya, gitu ya. Dan sebetulnya kan lukanya bukan cuma sesar, luka di mana aja kan dokter Yasmin mestinya kan ya. Pokoknya kalau memang dia udah bakat keloid, dia mau buka luka di mana aja kan bisa kan sebetulnya kan. Terus nambahkan ya, tadi kayaknya kalau habis operasi kedua dia udah diangkat keloid, kan pasien ini akan more likely muncul lagi ya, karena dia udah ada bakat. Sebaiknya segera di follow up terapi ya. Jadi setelah operasi gitu ya, kita tunggu masa di mana sudah bisa disuntik, kita suntik dengan steroid langsung cepat-cepat. Itu berapa lama tuh dok biasanya? Sekitar 5-7 hari di fase penyembuhan proliferasi ya. Jadi di fase penyembuhan luka kan kulit tutup. Nah itu saat sudah mulai proliferasi, jadi artinya nih kulit udah memperbaiki diri ya, menambah sel-selnya lagi. Nah itu baru kita injeksi biar dia tidak terlalu heboh membesar lagi gitu. Kalau terlambat akhirnya sama aja nanti. Akhirnya ujung-ujungnya akan keloid juga kalau terlambat di terapi. Aduh, nggak kebayang ya 7 hari abis operasi sesar terusnya ya mesti bolak-balik ngerapiin keloid. Tapi memang ya mau tidak mau kalau udah bakat keloid ya begitu kan ceritanya kan sebetulnya kan. Sebenarnya ada yang tanya dari tadi, banyak banget yang tanya. Sebetulnya bisa kempes sendiri nggak sih katanya? Kalau tanpa terapi keloid bisa nggak sih keloid kempes sendiri? Dokter Yasmin belum ada ya keloid kempes sendiri ya. Nah, kalau nggak ada ada hypertrophic scar yang tadi saya bilang kan ada dua makhluk yang berbeda. Nah ini hypertrophic scar masih bisa dia remodeling itu dia menyesuaikan lagi ya. Jadi remodeling si scarnya ini jadi agak lebih baik. Jadi keadaannya nggak setimbul awal gitu. Tapi kalau keloid kayaknya hampir nggak bisa. Tapi ini bedanya jauh loh sebetulnya. Kalau mau lihat-lihat Google aja gambarnya kayak apa. Yang hypertrophic scar itu garisnya ya lurus, maksudnya manis gitu loh sebetulnya. Cuma kayak ulet bulu aja gitu jadinya. Harusnya kan yang lain nggak ada apa-apanya gitu ya, cuma garis gitu kecil. Nah ini kayak ada ulet bulunya. Nah kalau udah ngomongin keloid mah ya ilah bentuknya kayak kembang, kali suka-suka dia mau kemana-mana gitu kan. Jadi benar-benar akan ngeselin lah pokoknya. Dan ini bisa di mana aja nih timbulnya. Pokoknya orang yang udah memang bakat keloid udah mesti ngobrol sama dokter yang memang ternyata ada cerita luka-lukaan. Kalau enggak ya udah rajin bolak-balik ke dokter Yasmin aja udah pasti kayaknya ya kalau udah kayak gitu ya. Oke, terus jadi udah dijawab nih berapa kali yang nanyain kalau cuman salep doang gitu boleh nggak sih dok? Masa sih nggak hilang? Cuman salep aja bisa nggak? Nih ada yang mau tetap salep aja boleh nggak katanya? Di keloid atau hypertrophic scar ya sama dua-duanya itu kan sebenarnya kelainannya itu di area dermis ya, di area kulit yang dalam. Nah jadi kalau kita pakai salep itu sebenarnya penetrasinya nggak sedalam itu gitu, jadi nggak sampai ke target sasarannya gitu. Makanya kenapa harus diinjeksi sampai sedalam dermis gitu. Jelas ya. Ini dari Nita Apria. Dok, emang bener ya pas hamil digaruk jadi stretch mark. Udah kita bahas sebetulnya tadi dan itu nggak benar gitu ya. Memang stretch mark akan terjadi, ada genetik, ada macam-macam ceritanya. Mesti ada hidrasi yang benar gitu. Yang pasti mah mesti rajin aja kalau mau cantik. Bener aja ya. Nggak ada orang yang cantik yang bagus terus nggak sengaja. Nggak ada. Betul kan dokter Yasmin? Kalau mau cantik biar kayak harus ya. Ya enggak sih, usaha pakai make up lah ya, atau enggak usaha cari aplikasi yang cakep gitu ya. Apapun lah ceritanya. Oke. Nah, tuh banyak banget. Oh, kalau ibu saya mulus kira-kira
nih ya. Ibu saya mulus. Gini loh, ibu kita bisa mulus, tapi kalau bapak kita modelnya bisa stretch mark, ya kita kan kena juga dong pasti. Begitu nggak dokter Yasmin? Jangan lihat ibunya doang kan? Iya, betul. Predisposisinya Ya. genetik. Iya, ini udah makin banyak ya pertanyaannya. Saya sambil geser pertanyaan ya dok ya. Dok, oke, obat-obatan sudah tadi disebutkan lebih ke arah bahwa yang harus dikerjakan lebih baik. Kalau stretch mark cuma diobatin atau cuma dioles-oles aja, mungkin nggak? Stretch mark yang sudah jadi, sudah nggak warna merah, sudah jadi putih malah sebetulnya gitu. Apa mungkin bisa hilang dengan menggunakan salep? Agak sulit ya, bahkan yang merah aja kalaupun kita lakukan tindakan ya kadang masih ya samar aja gitu, nggak bisa yang benar-benar hilang, apalagi yang udah jadi putih, udah jadi coklat gitu ya, ya susah sih. Nah, kita harus kasih pandangan rasional ya ke pasien, karena takutnya mereka tuh ada apa ya, irrational expectation gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi ini pertanyaan yang tadi banyak yang udah ulang-ulang juga pertanyaannya, dan semua kayaknya pengen banget, pengennya gitu, pengennya di terapi gitu, di terapi dan kemudian stretch marknya itu hilang. Kalau kita tadi mengatakan, kalau dokter Yasin mengatakan ada ekspektasi kita, pokoknya bisa kemudian tipis lah gitu. Kalau kita lihat bekas jerawat tiba-tiba setipis banget sampai nggak kelihatan gitu, ketutupan juga bisa sama make up, boleh dong, nggak masalah, lumayan kan. Tapi di sisi lain gitu kan, kalau minta hilang banget sih kayaknya nggak mungkin, apalagi kalau udah yang lama. Terus kemudian tetap aja mesti rajin, semua yang salep-salep nggak bisa, memang tadi terapinya butuh yang kemudian memang ada tindakan mikrodermabrasi, yang laser, yang kemudian ablasi. Ngomongin keloid, ini masih ada yang masih nanya keloid juga bakat-bakatan, berarti ini ada hubungan cerita genetiknya juga di sini. Yang paling penting adalah kalau sampai jadi pasiennya dokter Tia, udah mau ngelahirin, mesti sesar, mesti ngobrol nih sama dokternya nih, yang akan kemudian ngikutin kita nih ceritanya, bahwa oh saya nih ada bakat keloid loh, jadi nanti dokternya juga sudah tahu, pakai benangnya aja beda, tadi kata dokter Tia ya, dokter Tia. Oke, kemudian kita masih menunggu. Sebentar lagi kita ada presentasi sedikit nih dari Mbak Elnas. Nah, Mbak Elnas nih ya. Oke, Mbak Elnasnya udah masuk belum nih? Hai Mbak Elnas. Oh, belum masuk Mbak Elnas. Ya, tunggu sebentar ya. Kita nunggu Mbak Elnas. Mbak Elnas nih punya cerita dan punya solusi nih buat kita. Apalagi buat ibu-ibu yang mama-mama muda yang lagi cantik-cantiknya nih, jaga-jagain jangan sampai kemudian anak kedua, anak ketiga. Saya cuma pengen tahu satu lagi barangkali ya, Dokter Yasmin, kalau kita udah kena stretch mark nih di kehamilan pertama, apa stretch mark yang ini udah jadi kan ya, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Waktu hamil lagi dan naiknya juga dahsyat lah gitu, misalkan 15-20 kilo, yang udah ada bisa tambah besar nggak? Atau dia bikin lagi yang baru? Atau gimana tuh? Bisa dua-duanya. Karena kan memang kalau kita mau cegah, itu sebenarnya kan targetnya dua tadi ya. Jadi biar, misalnya ini kehamilan kedua ya, sebaiknya ada terapi pencegahan. Karena target terapinya itu, satu mencegah yang baru, dan yang kedua adalah mengurangi tingkat keparahan yang lama. Jadi yang lama tuh bisa makin lebar, bisa makin dalam, ya, bisa makin panjang misalnya ya gitu. Jadi sebaiknya memang dikasih terapi pencegahan untuk mencegah dua hal tadi gitu. Jadi bisa dua-duanya, dok. Wah, serem banget ya. Berarti yang udah kita barangkali emang lumayan itu bisa tambah besar gitu. Oke, kalau gitu aku pengen tanya sama dokter Tia. Dokter Tia barangkali pernah dapat pasien yang banyak banget gitu anaknya. Yang paling parah yang ketemu karena kehamilan tuh seberapa banyak sih dok si stretch marknya ini? Yang paling parah itu sampai dari perut, payudara, kemudian pantat, paha dalam juga, dok. Jadi nggak hanya di perut saja. Jadi kadang kesalahannya ibu hamil adalah dia cuma menghidrasi atau mengoles moisturizer itu cuma di bagian perut depannya aja. Kadang lupa yang sebelah samping juga potensi bisa kena stretch mark, kemudian pantatnya bisa kena stretch mark, payudara, kemudian pahanya juga, karena area-area itu adalah area-area yang bisa membesar atau bisa melar pada saat kehamilan. Seperti itu. Dokter Yasmin, berarti kalau kan disebutin tadi macam-macam tuh daerahnya ya, semua itu bisa kemudian diterapi juga. Kan orang terapi kan, atau cuma terapi perutnya aja sih, pasti terapi juga pengen payudaranya juga, pengen pantatnya juga dengan sendirinya.
Ya, modalitas terapi sebenarnya bisa untuk semua ini ya, semua area predileksi ya. Nanti tinggal pilih-pilih aja kira-kira terapi mana yang memungkinkan. Contohnya misalnya ya laser gitu ya. Laser sebenarnya kalau pada kehamilan kan masih belum banyak ininya ya, belum banyak studinya, sehingga memang dicegah ya, apa istilahnya, jangan dilakukan ketika studinya belum jelas gitu, sehingga belum dilakukan. Tapi sebenarnya kalau untuk area semuanya bisa dilakukan tindakan yang tadi ada banyak pilihan tindakannya ya. Bisa dilakukan tindakan apa saja sesuai dengan budget, budget juga, kemudian akses pasien ke alat-alat itu gitu. Nah, ini sambil menunggu Mbak Elnas ya, satu lagi nih pertanyaan. Sebetulnya tuh waktu keluarnya si stretch mark itu waktu karena membesar, ini masih ada yang nanya, masih ada yang gregetan kayaknya ya. Waktu membesar apa waktu kemudian udah ngecil lagi sih sebetulnya? Karena kelihatannya tuh waktu udah lahiran katanya. Sebetulnya kejadiannya tuh pas kapan sih? Pas membesarnya atau kemudian pas udah lahiran? Karena kelihatannya pas udah lahiran katanya. Ini masih ngotot kayaknya udah lahiran loh baru kelihatan. Gimana tuh Dokter Yasmin? Jadi gini, stretch mark itu sebenarnya kan karena pecahnya jaringan ikat ya. Jadi dari awal itu sudah prosesnya itu dia pecahnya jaringan ikat ya karena kolagen dan elastinnya agak kurang. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari patogenesisnya seharusnya sih karena peregangan kulit sehingga pecah jaringan ikatnya baru ini. Bisa jadi pada pasien yang mengalami itu setelah lahiran baru kelihatan, jaringan ikat ini sudah berproses pecah tuh dari awal. Maksudnya dari saat dia hamil besar gitu. Namun pas dia turun berat badan baru kelihatan lesinya, itu bisa terjadi gitu. Jadi sebenarnya pecah jaringan ikatnya sudah dari awal duluan gitu. Oh, baik. Jadi memang kejadiannya, walaupun kelihatannya seudah lahiran, bukan berarti ya dia itu kejadiannya pertama kali itu waktu pas sudah lahiran, enggak. Ya, oke. Kita nunggu Mbak Elnas masih belum bisa masuk. Jadi sebenarnya teori satu lagi memang kenaikan maupun penurunan berat badan ekstrim ya, dia bisa menyebabkan pecah jaringan ikat. Jadi ternyata kalau misalnya pun pada pasien katakan bukan hamil ya, dia ada turun berat badan nih, ekstrim gitu ya. Ternyata di penelitiannya juga bisa terjadi stretch mark. Jadi jaringan ikat itu sebenarnya dia gimana ya, dalam bentuk stabil dan ketika stretch atau terlalu ekstrim rapat sehingga dia bisa pecah gitu. Jadi jaringan ikat yang sudah teratur ini jadi tidak teratur lagi dan pecah akhirnya jadi stretch mark. Oh, jadi sebetulnya memang waktu penurunan yang drastis itu juga bisa begitu sebetulnya ya. Oh, oke. Aduh, tambah pusing ya. Berarti naiknya pelan-pelan, turunnya juga harus pelan-pelan ya. Oke, kita kayaknya Mbak Elnas ini baru bisa masuk kalau misalkan kita nggak bertigaan, kita harus berduaan. Nah, jadi berarti kita mesti salah satu mesti ada yang keluar dulu nih kayaknya, karena kita nggak bisa lebih daripada 3 orang. Sementara Mbak Elnas ini akan cerita mengenai ada lagi loh terapi pilihan gitu loh sebetulnya ya buat mama-mama muda di sini ya. Terima kasih banyak semua buat yang sudah bertanya, tapi kita belum selesai sebetulnya ya. Kita akan dengerin dulu nih Mbak Elnas. Berarti sekarang aku izin dulu Dokter Tia, aku keluarin sebentar, nanti kita masukin lagi ya Dokter Tia ya. Kita gantian dulu sama Mbak Elnas ya. Boleh ya Mbak? Boleh ya Dok ya? Ya, boleh Dok. Ya, sebentar ya. Oke, kita masukin Mbak Elnas. Oke, Mbak Elnas. Iya. Hai Mbak Elnas. Udah kelihatan belum? Mbak Elnas sebenarnya mau cerita sama kita. Ada loh pilihan lainnya. Udah kelihatan nih. Hai. Iya, terima kasih dok. Iya, selamat malam dokter. Katanya, kenapa Iya. bisa begitu Oh ya? gitu, iya pantesan ya dok ya. Oke. Silakan. Oke, Elnas langsung mulai aja dok ya. Terima kasih sebelumnya kami dari PT Sintesa Health mengucapkan terima kasih untuk Dokter Lula Kamal, Dokter Yasmin, Dokter Hutia atas kesempatan dan juga diskusi yang menarik malam ini. Ya, sesuai dengan tema malam ini, kehamilan yang meninggalkan jejak pada kulit berupa stretch mark, kemudian keloid, dan juga tadi ada tambahan baru hipertrofi scar ya dok. Ya kebetulan sekali kami dari PT Sintesa Health mempunyai sebuah produk unggulan namanya adalah Cicatrix yang memang direkomendasikan untuk keadaan keloid tadi untuk mencegah dan juga memperbaiki keloid, hipertrofi scar, dan juga stretch mark. Ya, apa sih keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk-produk lain yang beredar di pasaran? Yang pertama adalah bioteknologinya. Ya, jadi Cicatrix ini bukan kosmetika biasa, tetapi adalah kosmesetikal dan diproduksi dengan menggunakan bioteknologi namanya adalah molecular activation.
Molecular activation ini ditemukan di sekitar 40 tahun yang lalu di sebuah lembaga penelitian namanya adalah CSIC. CSIC ini adalah lembaga penelitian terbesar di Spanyol dan 3 terbesar di Eropa. Apa sih keunggulan dengan proses bioteknologi molecular activation ini? Yang pertama adalah dapat meningkatkan efektivitas baik biologis maupun antioksidan dari zat aktif, dan juga yang sangat menarik adalah zat aktif yang digunakan pada sediaan menjadi lebih sedikit sehingga minimal efek samping dapat digunakan jangka panjang, Dok. Ya, kemudian yang kedua adalah komposisi. Komposisinya yang pertama adalah Centella asiatica, tetapi yang sudah diproses bioteknologi molecular activation. Centella asiatica kita sudah ketahui merupakan antioksidan dan juga dapat merangsang keseimbangan produksi kolagen tipe 1 dan tipe 3. Dan yang kedua, yang paling menarik adalah zat aktif namanya pycnogenol. Pycnogenol ini diambil dari tumbuhan bernama Pinus sylvestris. Pycnogenol ini adalah antioksidan yang memang spesifik bekerja di kulit. Jadi apa manfaatnya dengan pycnogenol ini? Dapat menghambat produksi dari melanin. Ya, kenapa berhenti? Iya, Mbak Elnas. Agak kepotong ya, Dok ya, sinyal ya, Dok ya. Betul, nggak Oke. apa-apa. Ya, saya lanjut ya, Dok ya. Yang tadi yang kedua pycnogenol. Jadi pycnogenol ini sangat menarik, dokter, karena dia merupakan antioksidan yang spesifik bekerja di kulit. Manfaatnya adalah dia menghambat produksi dari melanin sehingga enzim kolagenase yang memang fungsinya untuk mengkatalisis hidrolisis dari kolagen itu bisa menjadi aktif untuk mencegah keloid atau memperbaiki keloid. Dan yang menarik karena pycnogenol ini antioksidan di kulit, salah satu dampaknya adalah dia bisa menyamarkan warna keloid atau stretch mark yang memang udah berwarna hitam. Ya, jadi pada saat penggunaan cicatrix, dampak pertama yang terlihat adalah samarnya warna keloid tadi. Karena kan kalau keloidnya hitam agak mengganggu penampilan ya, Dok ya. Begitu Betul. warnanya disamarkan, akan jadi lebih indah lah untuk dilihat. Dan yang kedua, dengan penggunaan jangka panjang dari cicatrix ini bisa menurunkan tegangan dari keloid. Karena kalau nanti Bapak Ibu cek, keloid itu kan biasanya agak tegang ya. Ya, jadi dengan penggunaan cicatrix ini bisa menurunkan tegangan. Nah, untuk data klinisnya sendiri, cicatrix ini sudah didukung dengan data klinis. Jadi ada penelitian di Eropa untuk kasus keloid dan hipertrofiskar pada 29 pasien menunjukkan efikasi sekitar 87%. Dan yang kedua juga penelitian pada 40 pasien yang stretch mark didapatkan hasilnya 92% memberikan perbaikan yang signifikan. Ya, jadi untuk kasus yang memang, iya menarik ya, Dok ya. Jadi untuk kasus-kasus baru misalnya keloid hipertrofiskar yang disebabkan oleh pasca bedah, kemudian pasca bedah itu sekitar lama pemakaian sekitar 3 minggu. Yang kemudian ya kira-kira itu untuk yang baru ya, Dok ya. Kemudian kalau stretch mark itu 6 minggu. Kemudian kalau ada bekas jerawat, katakan udah jadi bopeng, itu harus mikrodermabrasi dulu. Lalu setelah itu kalau lukanya udah tidak ada darah lagi, diberikan cicatrix. Jadi untuk mencegah terjadinya keloid tadi. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya ada kasus luka bakar. Kalau baru supaya belum terjadi keloid itu sebaiknya langsung digunakan itu kira-kira 3 minggu. Kemudian kalau untuk kecelakaan atau trauma juga sekitar 3 minggu. Tetapi kalau kasus-kasusnya sudah lama, katakan di dalamnya itu sudah proliferasi menuju remodeling atau sudah remodeling fasenya, maka butuh waktu yang memang lebih panjang, tergantung di dalam fase kulitnya seperti apa. Ya, untuk dosisnya sendiri adalah 3 kali sehari. Bagaimana cara pemakaiannya adalah cuci bagian yang memang tadi bekas luka dulu, kemudian dibersihkan, dikeringkan, lalu cukup dioleskan tipis-tipis saja. Karena ini adalah produk bioteknologi, jadi sebenarnya cukup butuh tipis-tipis aja. Jadi sebenarnya 1 botol itu bisa digunakan 1 bulan. Jadi secara cost terapi juga bisa lebih murah untuk pasien. Ya, kemudian ya gitu, dokter. Dan yang menarik adalah tidak perlu khawatir, ini aman digunakan ibu hamil dan juga kita sudah ada izin Badan POM-nya. Ya, dan kemudian untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini bisa mengunjungi website kami di synthesahealth.co.id dan juga mengikuti Instagram kami di Cicatrix Indonesia. Jadi di situ juga ada nomor telepon yang tertera. Ya, terima kasih, Tapi dokter. Tadi Saya kembalikan garis bawahnya adalah kalau yang baru itu. Thank you, dok.
Oh, terima kasih banyak Mbak Yolanda. Tapi memang kuncinya adalah kalau memang baru dengan sendirinya waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jauh lebih singkat dong daripada yang udah Jauh lebih lama. betul Ini dokter. sejalan Betul banget ya Mbak sekali Dokter dok. Yasmin ya. Kalau yang masih merah-merah Betul. apalagi ya dengan sendirinya. Iya, Mbak Yolanda terima kasih banyak teman-teman di sini ya, semua, thank apalagi you yang lagi dokter. hamil udah tahu ya. Berarti kalau kita bicaranya kalau Mbak Yolanda tadi kan udah kejadian ya Mbak Yolanda ya. Bukannya yang pencegahan ya, yang sudah Bisa kejadian berarti ya. mencegah juga. Oh, bisa Bisa mencegah mencegah juga juga dok, ya. seperti yang diinfokan dokter Yasmin tadi kan lebih baik di awal gitu ya dok, Nah, udah pakai jadi yang topikal. Seperti itu dok. betul, sebelum kejadian, yuk kita coba dulu dari sekarang. Pokoknya gimana caranya kita usahalah supaya nanti udah punya anak cantik, nggak ada harta karun tambahannya stretch mark. Apalagi kalau keloid lebih ribet lagi pastinya ya. Mbak Yolanda, terima kasih banyak. Dokter Thank you Yasmin tinggal di dokter. ujung-ujung acara nih. Terima kasih banyak. Apa sih yang mesti ditambahin supaya nggak pada lupa semua berhubungan sama stretch mark dan juga keloid ini? Oke, jadi sebenarnya untuk stretch mark dan keloid ini agak mirip ya. Mereka adalah keluhan di jaringan ikat. Jadi sebenarnya gini, yang paling penting pada stretch mark dan keloid, kita tahu nih predisposisi kita sendiri. Maksudnya apakah kita memang secara genetik ada, walaupun tidak selalu diturunkan, tapi biasanya kan itu akan menentukan juga. Jadi kalau itu sudah tahu, kalau misalnya ternyata kita beresiko besar, sebaiknya terapi pencegahan dari awal sudah dilakukan. Jadi jangan tunggu sampai muncul, karena terapi untuk kedua jenis makhluk ini agak-agak sulit dan kadang hasilnya tidak terlalu memuaskan. Kadang pada beberapa orang. Jadi sebaiknya pencegahan dulu, better prevent dan sorry ya. Jadi cegah daripada nanti menyesal di kemudian. Saat terapi akan lebih sulit. Kayak gitu. Paling itu aja dokter. Nah, Dokter Yasmin ini banyak banget nih ya, apa namanya, pasien-pasien Dokter Yasmin kayaknya cinta banget sama Dokter Yasmin. Pokoknya cakep kalau dari Dokter Yasmin katanya. Oke sih, terima kasih banyak. Tapi sekarang saya iya, tapi yang mau hamil sih ya, yang mau hamil ayo dari sekarang, jangan seperti saya udah kejadian. Sekarang sih ya harapannya nggak seperti yang barangkali ya kan kata Dokter Yasmin tadi ya mesti sesuai lah harapannya juga. Kalau udah kelamaan dengan sendirinya nggak diapa-apain, nggak bikin apa-apa juga pas lagi kehamilan, ya dengan sendirinya dong, harapannya nggak usah terlalu tinggi. Tapi pada dasarnya yang punya anaknya masih mau banyak nih, baru satu sekarang, yang kedua, yang ketiga, hati-hati. Tadi kalau bicara dokter Tia, saya karena nggak bisa masukin lagi ke dokter Tianya nih, ingatan adalah bahwa berat badannya mesti dihitung-hitung. Kalau misalkan kemudian kita memang juga udah lumayan montok nih ceritanya, berarti berat badan kenaikannya nggak boleh banyak-banyak. Kalau nggak, kita ngundang stretch mark. Kalau keloid dengan sendirinya lah. Kalau berhubungan sama sesar, berhubungan sama perlukaan, kita punya memang ada genetiknya ya hati-hati. Kalau bisa sih, kalau memang tahu, diceritakan sama dokter yang menangani supaya nanti kalau ada apa-apa, mereka ngerti, oh harus pakai benang yang seperti apa. Dokter Yasmin, terima kasih banyak. Mbak Elnas, terima kasih banyak. Aduh, tiba-tiba pengen hamil lagi saya. Jangan. Langsung suami saya teriak. Kayaknya dari ya Bu. suami saya langsung jerit loh Bisa dari aja sebelah. dok. Jangan sampai ya katanya. Dia udah ngapot, anaknya udah banyak banget. Dan ada giveaway ya. Wah, pokoknya voucher hunter giveaway-nya udah ada loh. Sebentar lagi kita announce ya. Begitu acara ini selesai langsung ditungguin. Pokoknya ada dua orang pokoknya udah siap-siap nanti kita langsung pasang di sana ya. Ada yang @Risnawati dan @Shifa_Bilbina_S. Yuk, mau tahu siapa lagi nanti sebentar lagi selesai. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih buat pertanyaannya juga semua. Sampai ketemu lagi ya tentunya ya di IG Live berikutnya udah pasti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terima kasih Dokter Yasmin. Ya, thank you Terima dokter. kasih. Thank you dok. Salam. Iya, thank you dok.